Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Lambok Gurning. Istri saya buruh panjaitan dan telah memiliki 4 orang anak, 3 perempuan, 1 anak. Pendeta Resort HKBP Padang Bulan ini, Pendeta Bilker Simamora, itulah teman saya satu tingkat. Dan dari kami keluarga menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP, Shalom, Horas. Dengarkanlah firman Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis yang tertulis dari 1 Timotius pasal 6 dimulai ayat 6 sampai ayat 9. Boleh kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah kita, persekutuan kita secara khusus mau kita katakan HKBP adalah ibadah atau liturgi yang membentuk, menempa kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat dan yang cerdas di tengah-tengah dunia ini. Karena setiap kita beribadah, setiap kita bersekutu, kepribadian kita, karakter kita dibentuk oleh ibadah itu. Bukan kita yang membentuk ibadah. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita datang duduk diam, lalu kita memulai persekutuan dengan Tuhan dengan diam dan berdoa. Karena apa? Kita meyakini kita memasuki rumah Tuhan. Kita perlahan akan dibentuk oleh Tuhan. Dalam ibadah kita HKBP, sekali lagi kita ditempa, dibentuk menjadi manusia yang mampu mengasihi Allah dan tidak hanya tahu mengasihi dan percaya kepada Allah, tetapi juga mampu mengasihi sesama manusia. Bahkan tidak cukup dengan hanya manusia lagi. Seluruh ciptaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini juga harus kita pelihara dan jaga. Itu bukti bahwa kehidupan kita, ibadah kita setiap minggu membentuk karakter kita menjadi mitra atau teman sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya setiap minggu setelah votum kita yakini menurut teologi HKBP adalah Kristus yang memimpin ibadah ini. Representasi dia pakai manusia, dia pakai pelayan tabisan untuk memimpin ibadah itu. Lalu ketika Tuhan memimpin ibadah melalui votum, jawaban kita yang pertama adalah haleluya. Itu sebabnya sampai 3 kali kita nyanyikan haleluya. Apa yang mau dikatakan? Apa makna teologis? Kenapa kita harus 3 kali menyanyikan haleluya? Puji Tuhan, haleluya. Pertama, kenapa kita nyanyikan pertama? Karena Kaulah Allah yang menciptakan aku hingga aku boleh datang ke rumahmu ini. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Engkau yang memelihara kehidupanku 1 minggu dan mencukupkan apa yang perlu hingga aku boleh datang ke bait sucimu ini. Haleluya, puji Tuhan. Kau yang menyelamatkan aku, anakku dan keluargaku 1 minggu ini. Keselamatan itu yang menghantar kehidupan kami sehingga kami boleh juga beribadah. Itu sebabnya ibadah kita bukan kita yang membentuk. Tetapi Kristuslah yang memimpin membentuk karakter kita bagaimana kita hidup. Sehingga ibadah kita setelah pulang dari gereja ada hubungan ibadah kita dengan perilaku, irama, jadwal-jadwal kehidupan kita masing-masing.
Kita tidak hanya tahu memuji memuliakan Tuhan lalu senang mendengarkan khotbah lalu pulang dengan hampa, tidak. Kita ditempa menjadi teman sekerjanya di tengah-tengah dunia ini. Melanjutkan, meneruskan apa yang kita dengar, apa yang kita terima, apa yang telah dikatakan Tuhan, lalu kita teruskan itu dalam irama, waktu-waktu, jadwal-jadwal kehidupan kita. Dalam liturgi HKBP sebenarnya kita tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kalau kita memasuki ibadah setelah nyanyian kedua, irama kehidupan kita juga akan ada yang tidak sempurna. Apalagi jangan coba-coba pulang dari gereja sebelum yang terakhir itu, bahwa sinar wajah Allah akan menerangi, itu harus kita terima. Jangan ada yang pulang. Kalau ada yang di luar silakan dulu masuk. Jika tidak, kehidupanmu akan ada yang kurang. Kesempurnaan ibadah kita di HKBP adalah membentuk kita. Apa yang kita hubungkan, apa yang kita peribadatkan di dalam satu minggu itu akan dilanjutkan lagi dalam irama, jadwal-jadwal atau waktu-waktu perjalanan hidup kita. Sekali lagi, ibadah kita itu membuat kita menjadi karakter, memiliki kepribadian, menjadi mampu menghubungkan ibadahnya dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita beribadah, maka ibadah itu yang akan menuntun, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada irama, jadwal kehidupan kita satu minggu yang akan datang. Coba kita rasakan. Itu makanya tidak boleh main-main. Kita bukan di pesta, kita bukan di Sopo, kita bukan di suatu tempat, tetapi di rumah Tuhan. Dia mau membentuk karakter kita menjadi teman sekerjanya di tengah-tengah dunia ini, meneruskan, melanjutkan apa yang telah dia perbuat kepada kita. Oleh karena itu, kita juga menjadi manusia yang mampu bersyukur. Ibadah kita adalah sebuah keuntungan bagi kita. Kenapa? Kita dididik menjadi manusia yang tangguh, manusia yang mampu bersyukur, manusia yang mampu melihat kehidupannya itu adalah bersumber dari Allah, dan segala sesuatu yang ada pada dia harus disyukuri, dan semuanya harus kita berani mengatakan cukup. Bahkan biasanya setiap pribadi, setiap jemaat yang berani mengucapkan syukur disertai dengan rasa cukup, itu membuktikan bahwa sebenarnya dia adalah orang kaya. Orang kaya, pribadi yang kaya, bukan seberapa yang dia miliki. Kepribadian yang kaya, keluarga yang kaya, jemaat yang kaya, tidak seberapa yang harus dia cari kembali. Tetapi seberapa dia berfungsi kehidupannya kepada orang banyak. Kekayaan sesungguhnya adalah ketika kemampuan kita keluar dari diri kita, berbagi, peduli kepada orang. Itulah kekayaan sesungguhnya. Bukan seberapa banyak. Karena ketika kita berbicara soal harta dunia, tidak akan pernah berbicara cukup. Tetapi orang yang kaya dengan sesungguhnya adalah orang yang mampu meletakkan, menempatkan kehidupannya menjadi berkat berguna bagi orang. Apapun yang dia miliki, boleh dia lanjutkan karena dia terima itu dengan cuma-cuma dari Tuhan, lalu dia lanjutkan, dia teruskan bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan, karena dia mau menempatkan sebagai teman sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada diri kita, kita akan lihat itu sesuatu pemberian Tuhan yang boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tidak ingin lagi untuk lebih banyak mengumpulkan, memiliki, tetapi bagaimana dari diri kita, dari keluarga kita, boleh berguna, berbagi, peduli kepada banyak orang. Itulah ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Tetapi bagaimanapun hidup yang kita miliki ini, sesungguhnya harus lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa?
persoalan harta, persoalan makanan, persoalan pakaian sebenarnya sudah disediakan Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya dalam liturgi kita waktu sekolah minggu dalam Kejadian pasal 1 itu, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6? Kenapa tidak hari pertama? Padahal manusia adalah ciptaan yang paling berharga dan mulia. Kenapa justru hari ke-6? Allah harus mempersiapkan dulu segala yang perlu. Allah mempersiapkan apa yang perlu bagi kehidupan manusia yang akan Dia ciptakan itu. Lalu segala sesuatunya setelah lengkap sempurna, lalu Dia menciptakan manusia. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Ketika kita dibiarkan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini, persoalan harta dunia, persoalan makanan, persoalan pakaian dan kebutuhan yang lain telah disediakan. Tinggal kita lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu akan datang dengan sendirinya. Itu sebabnya lebih indah, lebih bermakna hidup kita jika kita lebih dulu kaya di hadapan Tuhan. Kita lebih dulu mencari kebenaran, kerajaan dan kebenarannya sebagaimana dalam Matius 6 ayat 33 itu. Yang lain Dia akan ditambahkan. Tidak usah sampai habis tenaga, kita tidak tahu kapan lagi hari pagi dan malam. Tidak. Nikmati aja dulu kehidupan yang Tuhan berikan, karena kita tidak boleh mengulang kembali lagi. Kita yang sudah tua, yang berkeluarga, tidak akan mungkin lagi mengulangi masa SMA yang indah itu. Masa memulai pubertas, kita tidak mungkin lagi mengulangi itu. Masa waktu ini juga nanti kita tidak bisa ulangi lagi. Lalu apa kehidupan apa yang telah kita terima hari ini harus kita syukuri. Itu sebabnya lebih dulu kita beribadah, lebih dulu kita mencari kerajaan Allah, lebih dulu kita mencari akan kebenarannya, lalu Tuhan sendiri yang akan menghantar ke dalam kehidupan kita masing-masing, menghantar apa yang perlu kepada kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anaknya yang kaya melalui berbagai kecerdasan, kepintaran kepada anak-anaknya yang masih sekolah. Itulah yang harus kalian cari. Kaya dengan kecerdasan. Kenapa? Karena Tuhan mau kalian menghadirkan kebaikan, perubahan-perubahan yang indah di tengah-tengah dunia ini, menggantikan kami yang sudah tua. Kekayaan itu tidak boleh dirampas siapapun. Dan dia tidak boleh diukur dengan uang. Karena apa? Kecerdasan, keterampilan, kepintaran yang bahkan dibungkus oleh hikmat dari Tuhan akan menempatkan saudara menjadi orang kaya sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Yang lain datang sendiri. Mobil, rumah, uang, kenikmatan dunia yang harus disyukuri akan datang dengan sendirinya. Miliki kekayaan itu dari Tuhan. Kita juga boleh menjadi orang yang kaya atas sikap, perkataan, perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hadir, ketika kita datang kemanapun, orang akan merasa at home, merasa enak. Dia senang ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa? Kita memiliki kekayaan dalam apa? Ucapan, perilaku, bahkan mungkin kita diharapkan mampu merubah kehidupannya. Kekayaan yang demikian yang harus kita minta dari Tuhan. Itu sulit hilang dan dirampas oleh orang. Kekayaan yang demikian itu adalah tidak mungkin dimakan rayap. Tetapi kita akan semakin ditempatkan Tuhan menjadi teman sekerjanya, menjadi saksinya untuk melanjutkan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga akan diberikan kekayaan. Kaya kita dengan suka menolong. Kaya kita dengan suka memberi. Bahkan ada kekayaan terbersih dalam hati kita. Kita senang, muka kita berseri-seri ketika kita boleh membuat orang bersenang hati. Kekayaan yang demikian yang Tuhan harapkan dari kita. Soal harta dunia jangan berpikir bahwa itu milik kita, tidak. Harus kita tanamkan harta dunia ini adalah milik Tuhan. Dan mungkin kita harus berpikir tidak mungkin kita sama rasa dan sama rata.
Tapi bagaimana kita mampu melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, boleh kita pakai untuk meneruskan. Itu sebabnya saya bilang tadi melalui firman Tuhan, kekayaan suka menolong, suka membantu, suka memberi, membuat kehidupan kita juga akan semakin disenangi oleh siapapun. Dan jangan lupa, tidak Tuhan saja yang suka dengan perilaku kita, perbuatan kita. Alam yang kita diami ini pun akan senang melihat kehidupan kita. Bahkan tanah yang kita pijak ini pun akan berdamai dengan kita. Rumah yang kita diami pun akan menjadi enak at home, bukan karena beautiful house, bukan. Tapi dia nice home. Nang pebarse-barse jabu tainon alai ala parangeta, mabaw siya ngulut na uli na din ka kamora tutora palak, gabi si baga digtuwa ibanat. Wah, dohot sitsa bagudong na di sini no manupaki mangulup pun na uli na din ka natapatupa. Kekayaan. Kalau kekayaan harta dunia akan datang sendiri itu. Mengapa? Diingatkan keinginan orang banyak yang jatuh. Di ayat 9 itu harus kita hati-hati. Kita rubah aja kekayaan itu menjadi kekayaan yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan kita boleh menjadi kaya di hadapan orang? Bagaimana kehidupan kita boleh menjadi kaya di hadapan Tuhan? Kaya kita dalam berbagai sikap, perkataan, dan juga perbuatan. Sekali lagi, kekayaan yang sesungguhnya bukan seberapa. Jadi, dakola soal na mabay sonang rohani itu hatta kita. Tetapi ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak hanya datang ke gereja, ya Tuhan berikanlah berkat-Mu tanda mujizat. Oh, jemaat HKBP bukan di situ lagi tempatnya. Jemaat HKBP sesuai dengan aturan-peraturan visinya harus menjadi berkat. Jemaat HKBP tidak lagi mengharapkan bahwa hidupnya harus mujizat itu nyata. Enggak lagi. Kamu harus menghadirkan mujizat. Karena kamu adalah teman sekerja Tuhan. Jangan bermimpi Tuhan nyatakan mujizat itu nyata. Apakah kehidupan bukan mujizat? Apakah engkau diselamatkan setiap hari bukan mujizat? Lalu terus apa lagi? Ada yang kurang. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup harus mampu membuat kehidupan kita ada hubungan ibadah kita, ada hubungan persembahan kita kepada Tuhan dengan perjalanan irama kehidupan kita mulai besok sampai hari Sabtu. Lalu kita ulangi lagi persekutuan kita, ibadah kita dengan Tuhan. Pertanyaan, apakah tidak perlu lagi harta dunia? Sekali lagi perlu. Tetapi jauh melebihi yang kita pikirkan, yang kita usahakan akan Dia berikan. Jangan rusak persekutuan kita, jangan rusak ibadah kita hanya gara keinginan ingin kaya itu. Lebih indah kalau kita kaya dengan kaya yang sesungguhnya itu. Tuhan akan berikan itu dengan cuma-cuma. Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tetapi bagaimana kita mau mengatakan jujur di dalam kehidupan kita, Tuhan terima kasih atas semuanya ini. Dan ingatkan aku dengan keluargaku bahwa kami tidak hanya tahu menerima dan meminta, tetapi kami harus menjadi berkat. Terlalu hina kita kalau hanya meminta. Berarti kita belum berusia hampir 170 tahun. HKBP sudah berumur hampir mendekati ke situ. Jemaatnya pun jemaat yang tangguh, kuat dan cerdas. Jemaat yang Marco Polo. Mampu menghadapi badai persoalan hidup. Karena apa? Memang ibadah kita membentuk kita demikian. Kita bukan jemaat yang cengeng. Kita bukan jemaat, ya Tuhan berkatilah ini, berkati. Apa memang gak kita terima itu? Kejujuran kita minta kepada Tuhan, jadikan aku anakku yang telah dapat kerja itu pun boleh menjadi berkat. Dia tidak hanya menikmati dirinya sendiri, tetapi Tuhan boleh pakai dia menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi,
Ibadah disertai rasa cukup menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak hanya soal mengetahui, kita tidak hanya soal meminta, tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah dunia ini sebagai mitra kerja Tuhan. Mintalah kekayaan itu dari Tuhan. Pangidu hamu akan atora semua hamu raul nasa sitong natu gelengmu asa ditaruh di wata. Angguartai rosa diri dia. Una pola sotung medebu songod dongata Kristeni ratusan miliar. Akhirnya tidak ada gunanya. Baru dope ada pejabat hibat. Hanya gara-gara keinginan sedikit saja melampaui kodratnya. Harus malu padahal sudah mempunyai keluarga, anak dan cucu. Kita boleh belajar dari kejadian itu. Kita mengambil hikmah supaya kita juga jangan jatuh kepada kehidupan yang demikian. Tetapi bagaimana apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Dia percayakan kita pergunakan dengan baik kekayaan itu. Lalu apa yang telah kita berikan akan dilanjutkan lebih banyak lagi mungkin kepada anak-anak kita selanjutnya. Dan itu yang harus kita minta ke hadapan Tuhan. Nani lehom mutueo saonari, lubisiani ikut torsono mutu anakku siak kangadi. Habis tarak ku songol ina sori bado ikut torsono mutu boru ku siap pudani ali Tuhan. Ido hamu raun pature hungulu di beda. Pobarani do hita makata itu di bata songoli. Hamu raun na songoli do ikut pasahatom dungi Roma kana asing. Itaruhon. Hola makatai ibayar. Hola kudul ibayar. Hola krona be kudul ngai beredi. Ala buka karena kita memiliki kekayaan yang dari Tuhan. Orang-orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang selalu berbicara mengucap syukur dengan rasa cukup dalam kehidupannya. Sekali lagi Tuhan meminta kita untuk selalu mau mengucapkan rasa cukup. Dan itu memang harus kita latih diri kita setiap hari mengatakan cukup. Karena dua Bapa kita pun berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Besok akan kita mulai lagi yang baru dari Tuhan. Besok kita akan berdoa dengan anak-anak kita sama-sama meminta. Itu sebabnya kepada seluruh jemaat jangan lupa kita tutup ibadah kita pagi karena kita mungkin ada yang bekerja harus berangkat jam 5. Boleh kita bangun dulu sebentar. Berdoa dulu sebentar. Lalu kita tutup dengan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mengapa itu penting? Karena saya selalu mengajar para guru madua. Sudah SMP, sudah SMA tidak tahu doa Bapa kami. Pertanyaannya sederhana. Berarti di rumah tidak pernah diajarkan. Ditutup ibadah, ditutup acara makan bersama dengan doa Bapa kami. Padahal itu adalah dasar dari semua doa yang telah diajarkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, ibadah disertai dengan rasa cukup ditunjukkan dalam irama kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam ibadah saja, tapi ditunjukkan dalam irama jadwal-jadwal kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami hingga hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini telah Tuhan siapkan segala sesuatu untuk kebutuhan kami. Dan itu pemberian-Mu cuma-cuma kepada kami. Dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami akan kami syukuri. Dan kami melihatnya itu melebihi dari cukup yang dari kami pikirkan. Dan ibadah yang setiap minggu, ibadah keluarga, ibadah kami pribadi, lepas pribadi, boleh kami lanjutkan. Ada hubungannya dengan perilaku kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami ini menjadi teman sekerjamu di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kebaikan, bahkan melanjutkan apa yang Tuhan telah nyatakan, Tuhan telah berikan kepada kami, kepada sesama kami. Sehingga Tuhan akan memberikan berkelimpahan lagi, karena Tuhan melihat kami
memakai kekayaan itu untuk memuliakan namamu. Pengertian, pemahaman, keyakinan demikian Tuhan tanamkan dalam diri jemaatmu yang Tuhan kasih ini. Sehingga dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka beraktivitas, apapun yang mereka lakukan, semua itu sebagai jawaban atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Dia wujudkan, dan mereka wujudkan, nyatakan itu melalui perbuatan sehari-hari. Berangkatkanlah jemaatmu ini dari gerejamu ini menuju rumah mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka sebagai teman sekerjamu di tengah-tengah dunia ini. Amin.